Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, Stambuk 202210317. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara memiliki instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil rendah. 1. Memahami mindset investasi sebagai pemula. Sebelum memulai investasi, Anda harus terlebih dahulu memahami tujuan dan aktivitas investasi Anda. Setiap orang memiliki tujuan investasi yang berbeda-beda, dan ini nantinya akan berpengaruh pada keputusan dalam memilih jenis-jenis investasi. Walaupun berbeda, pada dasarnya ada 3 tujuan unsur dalam berinvestasi. 1. Seperti tidak ada investor yang ingin merugi, karena itu faktor keamanan sangat penting dalam keputusan memiliki jenis-jenis investasi. Jika tujuan utama Anda berinvestasi lebih untuk menjamin keamanan masa depan, maka idealnya jenis-jenis investasi yang dipilih nantinya yang memang nilai risiko sangat rendah atau dijamin pengambilannya oleh pemerintah. 2. Investor yang punya tujuan mendapatkan ekstra penghasilan melalui investasi. Idealnya memilih jenis-jenis investasi yang sifatnya stabil dan tahan risiko yang harus ditingkatkan supaya hasil investasi bisa berjalan mengimbangi inflasi. 2. Memilih jenis-jenis investasi dan cara bagi pemula. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan investasi pasti berbeda-beda, namun sebagai investor pemula idealnya Anda terlebih dahulu mengambil portofolio dengan jenis-jenis investasi yang bersifat aman dan rendah risiko sebelum akhirnya mencoba lebih agresif dan meningkatkan daya tahan risiko. Apa saja jenis-jenis investasi yang ideal untuk seorang investor pemula? Berikut 5 rekomendasi memilih instrumen jenis-jenis investasi. 1. Reksadana. Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola untuk menajat investasi, untuk kemudian investasikan ke surat berbagai seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. 2. Obligasi pemerintah. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Pihak penerbit obligasi menjanjikan imbalan bunga kepada pemilik obligasi dalam periode tertentu, termasuk melunasi pokok utang pada akhirnya waktu yang telah ditentukan. 3. Menghitung nilai perkiraan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat kontinu akibat mekanisme pasar secara keseluruhan. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik mencatat nilai inflasi sebesar 1,68%, atau dalam arti lain, nilai uang sebagai alat tukar produk atau jasa menurun sebesar 1,68%. 4. Tentukan jangka waktu inflasi. Jangka waktu inflasi bisa bervariasi dan yang pendek hari hingga panjang atau tahun. Cara menentukan jangka waktu inflasi tergantung pada target profil risiko, ketersediaan waktu dan dana, serta kebutuhan masing-masing investor. Prinsipnya, jika performa jenis-jenis investasi bagus, maka idealnya jangka waktu inflasi bisa diperpanjang semaksimal mungkin. Rata-rata lamanya waktu yang dibutuhkan untuk kinerja yang maksimal sesuai jenis-jenis investasi adalah reksadana bervariasi antara 1 sampai 5 tahun atau lebih antara lain. Untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun, boleh memilih reksadana pasar uang. Untuk jangka waktu 1 sampai 3 tahun, sebaiknya memilih reaksi pendapat tetap. Untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun, bisa dipertimbangkan reksadana campuran. Di atas 5 tahun, sebaiknya pilih reksadana saham. Obligasi tersedia mulai dari 1 tahun hingga 30 tahun. Semakin lama, maka tingkat suku bunga makin tinggi.
Rekening falas jangka waktu bervariasi, bisa jangka pendek untuk mengejar profil margin atas selisih kurs, atau jangka panjang untuk kepentingan masa depan. Deposito bervariasi dan tidak terbatas sesuai kebutuhan. 5. Cek resiko setiap instrumen investasi. Tinjauan kembali pemilih jenis-jenis investasi bagi pemula dari segi resiko berikut menjelaskan. 1. Reksadana tergolong sebagai instrumen yang memiliki tingkat resiko rendah hingga menengah. Tetap dibutuhkan analisis sebelum memilih jenis reksadana, tetapi peran manajer investasi akan sangat membantu dalam pengelolaan reksadana. Untuk memulai reksadana adalah salah satu dan jenis-jenis investasi yang cocok dimiliki. Obligasi pemerintah bisa disebut juga dengan obligasi bebas risiko, namun tetap ada risiko seperti likuiditas, tuntas, suku bunga, hingga gagal banyak. Jika ditinjau dan kombinasi penjaminan hingga risiko, maka obligasi tergolong investasi dengan tingkat risiko rendah ke menengah. Rekening falas. Investasi rekening falas relatif rendah risikonya, tetapi tentu sangat terkait dengan pilihan mata asing. Pastikan memilih jenis kurs yang kuat dan tidak terlalu fluktuatif, serta didukung kinerja perbankan yang memberikan suku bunga tinggi dan biaya admin bersaing. Deposito. Jenis investasi deposito tergolong memiliki risiko rendah karena termasuk jenis tabungan yang dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, sesuai suku bunga yang berlaku. Seperti yang sudah dipahami bersama bahwa investasi merupakan upaya manajemen inflasi jangka panjang untuk memilih kebutuhan atau tujuan tertentu di masa depan dalam hari ini. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum.